Jangan lupa subscribe di Smash Gitulah TV. Share juga ke teman-teman semua. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang masih menderita sakit, mari sama-sama kita doakan semoga kembali pulih, kembali sehat, dan kembali bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Badminton lovers, bagaimana telah saya ulas di preview pekan lalu, Indonesia memang akhirnya lolos ke babak kedua atau ke fase grup 8 besar kejuaraan dunia bergu campuran Piala Sudirman 2025 yang diselenggarakan di kota Xiamen, Cina. Nah, berada di grup D bersama Denmark, India, dan Inggris, Indonesia menyapu bersih seluruh pertandingan melawan mereka. 3 pertandingan Indonesia selalu menang. Dengan Denmark kita terakhir kemarin menang skor 4-1, kemudian sebelumnya dengan India juga dengan skor 4-1, dan pada awal pertama melawan Inggris kita menang telak 5-0. Nah, di antara kemenangan-kemenangan itu luar biasa penampilan 2 pemain junior kita, pemain debutan kita di kejuaraan Piala Sudirman. Mereka melakukan debut dengan manis dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh pelatih, oleh PBSI untuk tampil di kejuaraan yang paling bergengsi dan kejuaraan yang tentu saja memiliki nama besar di luar Piala Thomas dan Piala Uber. Siapa lagi kalau bukan Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah. 2 pemain junior kita ini tampil luar biasa, penuh percaya diri, dan exciting sekali kita melihatnya. Kita disuguhkan permainan yang menarik dari kedua pemain tersebut. Di pertama ketika melawan Inggris, Zaki Ubaidillah yang diturunkan di nomor tunggal dengan cepat dia membungkam pemain atau andalan dari Inggris, Nadim Davila, dengan skor telak 21-10, 21-14. Dan luar biasanya memang kita diperlihatkan permainan yang cerdas dari Zaki Ubaidillah atau Ubed, biasa dipanggil Ubed, peringkat 77 dunia ini bisa mendikte permainan Nadim yang memang peringkatnya masih jauh di bawah dia, yaitu di peringkat 195 dunia. Dan juga di pertandingan penyisihan terakhir Indonesia melawan Denmark, tim Indonesia menurunkan nomor tunggal putranya justru Alwi Farhan, bukan Jonathan Christie. Karena Denmark kita ketahui mereka menurunkan pemain terbaiknya yaitu Anders Antonsen. Setelah Victor Axelsen memang absen di turnamen di kejuaraan ini karena masih mengalami cedera. Dan yang kita turunkan adalah Alwi Farhan. Luar biasa, Alwi tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, menunjukkan bahwa dia memang patut diperhitungkan di jajaran elit bulu tangkis dunia. Berperingkat 33 dunia, luar biasa sekali. Alwi mampu mengejar bola sodokan, kemudian bola di depan yang dipukul oleh Antonsen, masih terus bisa dia kejar, bahkan justru menjadi bola yang mematikan bagi Antonsen, peringkat 3 dunia. Nah, memang di sini kita juga disuguhkan permainan yang impresif sekali dari Alwi Farhan, juara dunia junior 2023, di mana dia tidak hanya bermain merebut angka, tapi dia juga bisa mengeluarkan emosinya, mengeluarkan segala bentuk bagaimana dia mengekspresikan poin demi poin yang dia peroleh, sehingga juga itu tentu mungkin mengendurkan atau bisa juga membuat down mental Anders Antonsen yang sebetulnya lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Nah, kita bisa ambil pelajaran dari 2 debutan manis Alwi dan Ubed di sini, bahwa mereka saat ini sudah bisa kita andalkan di nomor tunggal putra, utamanya apabila mereka ditampilkan di nomor-nomor kejuaraan bergu, di mana kita selama ini masih mengandalkan Jonathan, kemudian Anthony Sinusuka Ginting, dan
Chico Aurawiwardoyo. Dan ini dua pemain ini, Alwi dan Zaki, harus terus diberi kesempatan bermain lebih banyak di turnamen-turnamen BWF World Tour. Ya mungkin jangan terlalu tinggi-tinggi, mereka tidak perlu dikirim ke turnamen yang Super 500 ke atas, mereka cukup Super 500 ke bawah, di 300 lebih banyak tampil di turnamen-turnamen 300 sehingga mereka bisa tampil bagus di turnamen tersebut dengan level pemain-pemain yang hampir sama dan bisa dengan merebut gelar-gelar juara di turnamen Super 300, maka kepercayaan diri mereka makin tumbuh dan juga jam terbang bermain mereka juga semakin tinggi di turnamen-turnamen kelas dunia. Itu saja bagi saya, bagi Gitulah TV. Kita harapkan Zaki yang masih berusia 17 tahun, kemudian Alwi yang baru 19 tahun, masih panjang karir mereka dan mereka bisa memanfaatkan masa muda mereka untuk terus berkarir di dunia badminton dan jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Sebab pepatah lama mengatakan kegagalan adalah sukses yang tertunda. Itu saja, jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman, bahkan ke seluruh dunia apabila ada dari teman-teman di sini badminton lovers yang juga memiliki teman-teman di jaringan badminton lovers dunia. Salam badminton.